Nah nih guys, hampir 40 menit kita nyampe di lokasi yang kita mau tuju, yaitu nih. Ada. Kita mau pesen. Iya. Ini namanya apa? Lewat Kelarangan ya. Namanya apa ini? Nasi liwet Bu Waris. Oh, nih guys. Nasi liwet. Ini ada di tenda seperti ini. Dokumentasi dimanain lagi nih dokumentasi? Dokumentasi biasa. Pak, lihat-lihat. Oh ini dari sini. Ini guys, ini Bu Waris ini. Bu Waris sudah buka dari tahun berapa, Bu? Tahun 45. Luar biasa. Ini. Saya umur 13 tahun loh Pak, jalan. Dua 13 tahun. Widih. 13 tahun sampai sekarang. Oh. Ya? Wah. Ibu dulu jualannya di mana? Dari dulu di sini? Sini. Oh, mangkal gitu. Tiap hari buka jam berapa, Bu? 13 tahun sekolah dasar tuh. Oh. Ya selesai ya udah. Sampai SMP enggak ada uang. Wah. Jadi jualan. Sampai sekarang. Tiap hari buka jam 6 sampai jam 10. 6 sampai 10. 3 kali sehari. Nanti ada yang malam. Kalau sore 6 sampai 12. Oh, berarti ada shift pagi, shift malam. Wah. Masih gaji sampai punya duit. Tapi enak nih, Bu. Waduh, enak bener deh. Ini ada ketan juga. Ininya bukan ini ya, ketannya satu ya. Ada sayur apa? Ini namanya sayur labu ya? Sayur labu. Masih gaji sampai punya duit. Waduh. Jadi pada udah 6 Ditunggu dibuka di Jakarta. BSD ya. Ya nanti aku ke sana. Nanti saya modalin, Bu. Ah. Ya, Pak, itu sering ke sana. Oh. Tahun berapa ya udah? Waduh. Sering ke sana. Oh gitu, Pak Harto. Pak Harto minta masakin ke Bu Waris. Iya. Budi. Antara apa Ke Cendana. Waduh. Gila. sampai sekarang kalau Itu keluarganya Pak Harto masih suka ini. masih Oh. di rumah Hmm. ini loh, dia pesan, Iya. dia suruh bawa ke nasi liwet. Wah. Sampai sekarang. Pak Harto paling suka makan apa, Bu? Ya, Pak Harto paling suka makan apa? nasi liwet. Nasi liwet. Aduh, sama. Sudah bisa ditebak. Enggak, arisan orang 100 gitu yang Oh. dipanggil. Oh, arisan juga. Arisan Istana Negara ya. Jadi kita sebenarnya makan Makanannya makanan presiden. pejabat nih. Iya. Presiden aja makan nasi liwet. Mantu bolak-balik ke sana. Wah. Oke, Bu. Oh, Pak Harmoko juga. Pak Harmoko. Wis. Oke, Bu. Itu, Bu. Kira pasti makan. Pakai Tunggu. itu. Pakai kalkulator. Nah, pakai kalkulator. Saya 45 tahun yang lalu pernah kejadian Salah itu. Wah. kita itu nginep di hotel Iya. Dana. Ininya asli. Iya. Iya, 45 tahun yang lalu. Berarti ya, Bu? Iya, sakit perut semua kan? Masjid Agung. Nah ini guys, jam setengah 8. Gimana? Tidur pulas? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tami, gimana? Malu Tami? Ya. Pagi-pagi. Mana ya? Wih, 03 udah siap. Apa nih? Mantap. Apa nih? Telur sama bakwan. Keren. Selamat pagi. Nasi goreng. Nasi goreng. Sudah. Mana? Tadi malam pulas? Wah, mantap. Mantap. Capek langsung Pulas. tidur, pules. Jangkung juga tidurnya enak Gimana? ya. Tidur. Makan apa nih? Sarapan apa nih? Sarapan telur sama waduh. Telur. Mantap. Karena saya mengurangi nasi Oh ya, untuk siap. Ya. Ada ya? Yuk. Sarapan juga. Sarapan lu, Ben? Ya. Nah, ini lupa guys, dari kemarin lupa mulu nih. Gimana Mas Oke? Pagi. Yang penting ini nih. Alhamdulillah, ini. sarapan pagi, teh, Teh. langsung berat men. Wes. Bajol. Kosong berapa nih? 02. 02. Kalahnya sama ini doang nih, sama 01. Iya, jadi kami berdua yang berdua. Ikhlas. Wes, mantap. Emang, wes. PSW nih, waduh. PSW. Yuk. Kita mau ngambil voucher dulu. Jadi ini hotelnya di Hotel Dana. Siap. Ya. Yang Putri ketemu sama Yang Pong itu di mana? di Bengkalis. Karena Pak D saya itu jadi kepala kehutanan Selat Panjang. Jadi ibu ikut Pak D di Selat Panjang. Nah, bapak saya itu jadi kepala kehutanan di Bengkalis. Jadi ketemunya mereka di Bengkalis dan Selat Panjang. Gitu. Tahun Jadi, berapa Pak De? karena sama-sama di kehutanan. Oh, jadi Eyang Suko sama Eyang Pong, Yang Pong Sutarjo sama-sama di kehutanan. Ya, sama-sama di kehutanan. Hanya Eyang Suko. bapak saya itu bagian administrasi, kepala kantor kehutanan. Adik saya itu lulusan MBS Bogor, jadi dia bagian menjadi kepala kantor Selat Panjang gitu. Jadi Dikenalin. mereka ketemu di sana. Dikenalin sama Eyang Suko, sama Eyang Suko ke Yang Iya, Pong. iya. Oh, alah. Lahir tahun berapa Pak De? Tahun berapa itu? Ya, saya lahir tahun 31. Jadi mereka itu mungkin kawin tahun 30. Jadi yang lahir di sana Pak D sama Bapak. Ya, dua-duanya semuanya di Bengkalis lahirnya. Bengkalis itu di mana Pak De? Bengkalis itu Selat Panjang, Sumatera Timur. Timur. Atau Sumatera Barat. Oh, masuknya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dari Bengkalis terus kemana Pak De? Bengkalis itu sama Selat Panjang itu dekat. Jadi karena dekat, jadi mereka suka bertemu gitu. Oh, iya. Kalau Mbak Ti lahir di mana? Apa? Mbak Ti. Batik Iya. lahirnya di Bondowoso. Lah kok Jadi bisa ke Bondowoso? mereka pindah, Pak D saya pindah ke Menes, Madiun. Nah, bapak saya pindah ke Bondowoso jadi kepala kantor Bondowoso. Nah, titik
adik saya yang ketiga itu lahir di Bondowoso. Nah, Master lahirnya di mana? Mas Rat lahir di Makassar. Jadi dari Bondowoso pindah ke Makassar. Ya, bapak saya pindah ke Makassar. Masya Allah. Tahun segitu ya, naik kapal kali ya. Naik kapal. Semua anak 3 dibawa. Iya, Jadi lahir Mas Tot di sana. dari Batak di sana. Dari Mas Tot ke Mas Gi. Iya. Lahirnya di Di Surabaya. di Surabaya. Jadi dari Makassar pindah lagi Pindah ke ke Surabaya. Masya Allah. Terus dari Mas Gi ke Mbak Tarit. Mbak Tarit. Hmm. Mbak Tarit terakhirnya kalau nggak salah di Jakarta. Jakarta. Oh, Anak ibu kota Batare. anak ibu kota Indonesia. anak gaul. Dari Mbak Tarit ke Mbak Tarit. Tarit di Mbak Tarit di Jakarta juga. Oh Jakarta juga. Mbak Santo juga Jakarta. Jakarta juga. Jadi tugas terakhir yang Pung itu di Jakarta, Di Jakarta. sampai pensiun. Sampai pensiun. Oh, Jadi pada waktu Tarit lahir itu yang Kung tanya sama saya, namanya siapa? oh gitu. Ya, saya bilang Utari. Jadi yang memberi nama Mbak Tarit itu saya. Nah, pada waktu Mbak Tanti kawin juga yang Kung tanya sama saya, nah, namanya siapa? Ah, Utanti aja. Lalu waktu Santo kawin juga tanya, saya pikir ah Susanto aja. Nah, kenapa bisa dipanggil Tutu Ninin? Ninin kan jauh dari sana. Itu ya seenaknya yang Konggang sama yang Putri aja. Suseno ke Ninin kan jauh banget. Jauh banget. Nah, itu dia. Ngawur sendiri kayaknya. Bisa Tutu, Ninin, Titi, Gigi. Nah, Gigi, kalau Gigi masih iya. ada lah. Sukanto juga masih tua lah Totot ya. yang sekarang. Mas Tot. Mas Tot. Kok dipanggilnya kok Totot? Nah itu Sugianto mungkin toh. di Makassar nggak tahu saya kok dipanggilnya Totot. Aduh. Jadi masa kecilnya Mas Gi, Pak De ingat? Masa kecilnya Gigi ya kan. Mas tuh udah nggak di Jakarta. Oh, Nggak di Surabaya. Di mana? Waktu saya lahir masuk. Saya masih di Surabaya. Masih. Di SMA. Oh. SMA dari saya sekolah di Surabaya itu sejak SMP, SMA. oh jadi nggak ikut pindah, Ya itu. Nah, nggak ikut keliling gitu loh. Yang Pung pindah tugas, Pak De nggak ikut. enggak. Oh, sama Bapak di Surabaya. Kita pernah ke Pasuruan waktu itu. Itu Oh, keluarga iya. siapa itu? Itu biasalah, kan Surabaya Pasuruan dekat. Nah, di Pasuruan itu ada Pak D-nya yang Putri. Siapa? Apa Siapa Siapa? namanya? namanya? Saya Lupa. pernah ke sana soalnya sama Bapak sama yang Putri ke Iya. Pasuruan. Oh, masa? Pasuruan, jadi Pasuruan. itu lagi ini Nggak tahu berapa ya? satu-satunya apa keluarga bapaknya yang Putri yang ada. Jadi kita hampir 2 tahun sekali ke Pasuruan dari Surabaya. Jadi memang ada keluarga di Pasuruan. Berarti kita bukan asli orang Jawa Timur? Iya, Bukan? bukan. Oh, kita pikir kan kita orang Jawa Timur. Berarti yang Putri itu orang Solo? Yang Putri Bangil. Lahirnya Bangil. Lahirnya di Bangil. Dia di Bangil. Dekat Malang ya.
dekat Malang. Oh, yang putri dua bersaudara itu orang Bangil berarti. Ya. Kalau yang Kung banyak. Yang kong nggak tahu sih. Jangkung kan anak suku bukan Sukowiyono. Rekso Dimijoyo. Ya itu ya, bukan siapa bapaknya Bubut. Bapaknya Bubut. Bapaknya Bubut. Ya. Di mana ya? Wah, yang itu ya, yang Diro tuh siapa? Dari Yang Diro itu omnya, mantunya, istrinya. Yang Diro itu suaminya Bule Seh. Bule Seh itu adiknya bapak saya. Oh jadi sama Jadi, tante itu sepupuan bapak- langsung dong ya? Bapak saya itu Nomor 1. 4 bersaudara. Yang kedua jadi setelah Sutarjo itu Suyono, Ya, bapaknya Bubut. Oh. Itu ya. Nah, Nomor 3. terus nomor 3 itu wanita. Boleh iya, Kadaria itu tidak kawin. Nomor 4 itu boleh kawin. apa? Boleh ya nggak kawin. Boleh. Enggak. Jadi nomor 4 boleh saya suaminya Om Diro. Oh itu, oh jadi yang itu cuma berempat. Kalau yang Kang, Yang tadi itu apa? Saudaranya yang putri, ibu yang putri, yang omnya saya. ya, Ya, yang Kar, yang Par ya. yang par Ya, yang rumahnya dulu di Banten itu loh. di Di mana? Banten di pinggir kali itu loh, kali kanal. Jadi saya suka ke sana tuh sama bapak dari apa ya namanya Palimah ya. Bukan Palimanan ya, Bukan. Dia di Banten ya rumahnya kan di Apa? itu yang Par. yang par itu bukan di Banten rumahnya. Yang deket kali itu loh Pak D. Iya, daerah sana lah, daerah ke Banten sana. Aduh, namanya apa ya? Saya lupa tuh. Saya suka ke sana sama itu. Sama ada itu Eyang Yah itu masih ikut sama Eyang Par itu. Ada siapa ya lupa saya juga namanya itu. Jadi terakhir kita itu. Alhamdulillah. Ya Mas Di tahu kan sekarang? baru tahu ini. Nah, kalau nggak ada Pak D, udah kita hilang semua. Nggak ada. Ngomong begini. Nggak ketahuan. Oke Pak D, makasih banyak ya Yangku. Assalamualaikum. Saya belum umur 1 tahun, itu ibu sudah hamil lagi, Bapak Seno, gitu. Jadi praktis saya itu diurus oleh eyang saya, Oh, eyang ibunya. Sutarjo, yang putri. Jadi Yang Joyo Supatmo. apa? Joyo Supatmo. Joyo Supatmo. Nah, jadi saya itu sebetulnya nggak begitu dekat dengan ibu, lebih dekat dengan eyang. Karena saya habis Baru lahir udah punya udah adik. baru udah jadi Belum tahu apa-apa. Udah dipisahin ya sama ibu ya. Jadi oh jadi ikutnya sama itu, sama siapa? Sama sama Eyang. Iya, Ya, Joyo Supatmo. yang Joyo Supatmo. Oh diurusnya Pak dia sama Eyang Joyo. Acik. Aduh, pas kamu biar di sini. Ini Aci, di sini Aci. Kita lagi wawancara anak-anak Eyang. Oh jadi Pak D itu dekatnya karena usianya deket itu apa berdekatan sama bapak jadi dekatnya
taunya bapak gitu. Iya, jadi saya lebih dekat ke bapak daripada ke ibu karena ibu ngurus Pak Seno. Jadi belum umur 1 tahun sudah hamil lagi ibu saya. Jadinya diurusnya sama yang Patmo. Oh, Patmo. Ya. Jadi Pak Patmo siapa tuh? Nah, Patmo itu siapa? eyangnya Mbak Tantit itu Iya, namanya. Dari ibu dari bapak? iya, Dari apa? Dari ibu apa dari bapak? dari ibu Yang putri apa yang kakak? yang putri. Yang putri. Oh, iya, iya. Jadi dari ibu kita ya. Oke. Oh iya. Terus ketemunya tuh di mana sih, Bu? Ibu sama bapak tuh ketemunya di mana? Di Bengkali, Oh, Bengkali. Gimana Jadi- kenalan gitu? di Selat Panjang. Oh, Selat Panjang. Pade saya Hah? di Selat Panjang. Iya. Yang putri sama ibu saya ikut pade saya ke Selat Panjang. Oh, jadi Nah, bapak saya itu kepala kantor kehutanan di Bengkali. Ih, bapak tuh kepala kantor. Kepala Oh, kantor. hebat tuh jawabannya ya. Pada waktu itu ya lumayan. Lumayan lah. Posisi. Bagus posisinya Iya. bagus itu. Dari pade saya itu Pak di Suko itu. pade Suko. Itu apa Itu jabatannya? ahli kehutanan. Oh, ahli Jadi kehutanan. dia lulus dari MBS, Middle Brother Boat School. Nah, jadi dia kepala kantor kehutanan di Selat Panjang. Selat Panjang Bengkali. Ya, ada di Selat Panjang Bengkali. Ah, Jadi Pak D saya itu yang ngurus hutannya, bapak saya yang ngurus administrasinya. administrasi. Di sana mereka bertemu. Oh, ketemu. Kenalan sama adiknya. Iya, Sama jadi ibu. Oh, sama gitu. ibu. Akhirnya mereka kawin. kawin. Saya. 8 orang anak. Oh, gitu. Mas gitu nggak tahu ya? Nggak tahu. Sama aku juga baru sekarang tahu. Baru Baru sekarang tahu. Iya, iya. Oh, gitu tuh ceritanya tuh. Oke, oke. Sudah ya. Asik ya. Ini apa namanya sejarah leluhur ya. Kalau nggak ada Mas Pur kita nggak tahu ya. nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Untung aja masih sugeng, masih sehat, bisa komunikasinya Alhamdulillah, bagus. masih lancar. inget. Ingat. Tapi banyak yang lupa sih. Iya. Udah. Ya wajar lah. Kadang-kadang namanya cucu-cucu siapa gitu baru lama Baru cunang. kayak namanya Sora. Sora. Cucu saya yang di Singapura itu siapa namanya, lama-lama inget, oh Sora, Manon Sora. Masih untung bisa inget ya Mas ya. 96 tahun gitu loh. Kayak apa tuh luar biasanya. Iya. Kayak apa? Lucu sekali. Hebat. Kita, aduh, ini terima kasih. Terima kasih Mas ya. Saya terima kasih sekali. Mas tuh udah gini nih. Alhamdulillah. Bukan karena Mas tuh, karena bukan kita nggak akan kumpul begini ya Mas ya. Kapan lagi ya? Ya kita berharap tahun depan bisa lagi. Tapi namanya Alhamdulillah, ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah, semoga ya Ya. Allah. Semoga Mas tuh masih sehat, sugeng. Tuh anaknya tuh, Oh, ya udah, wawancara Pak De. anaknya. Pak De, Wawancara mau ini anaknya. Hah? Mau ganti baju. Oh mau ganti baju? Iya. Bisa Mas sendiri? Sri Utari, Utari. Sri Utanti, Susanto itu yang kasih nama saya. Ya Allah. Namanya bagus sekali. Terima kasih ya Mas. Ini jadi bapak saya nih. Karena kasih nama ya. Karena bapak bilang tuh tolong kasih nama adik-adik kamu. Jadi saya yang kasih nama. Hebat.
Ya Allah. Aduh, pantes namanya bagus sekali. Nggak ada namanya Sri Utanti itu nggak ada. Nggak ada. Enggak, saya terinspirasi tadi namanya Titik Sri Utami Oh, kan. Sri Utami. Jadi Utari. Utanti. Mas Bro, ya Allah. Ini jadi bapak saya nih udah. Iya, ada bapak saya. Gantinya yang kakong. Mas udah sarapan? Udah sarapan. ya. Kakong mau ngopi dulu ya. Selamat pagi, kita sengaja bikin jersey dengan ada maknanya, ya. Ini adalah kakek kita, Eyang Sutarjo. Kemudian kita pakai lambang. Ini lambang ini sesuai dengan urutan lahir anak-anaknya. Karena ayah saya lahir pertama, maka nomornya nomor 1 di sini dengan di sini. Jadi baju ini menunjukkan bahwa oh yang ini berarti anak dari Pak D ini, yang ini anak dari Bude ini, seperti itu. Ini adalah lambang S Sutarjo. Sutarjo. Sudirjo Family. Lambang Persib bukan ya? Iya. Begitu. Hari ini kita mau kemana nih? Ke Hari ini Colomadu. kita dari muter Colomadu. Setelah Colomadu kita ziarah ke makamnya Mas Tot di Kopeng. Ya. Habis itu kita nanti akan naik kereta wisata di Ambarawa, di musim Ambarawa. Setelah itu kita lanjut Semarang, nginep di Semarang, besoknya kita pulang ke Jakarta. Oke. Sorry. Ayo kita foto di situ, Ben. Ya. Oh iya. Halo, ketemu lagi kita di Hotel Dana. Kami kesini sekitar tahun 81. Ya, sekitar berarti 40 tahun yang lebih lah kita di sini. Dan hotel ini alhamdulillah tidak berubah dan banyak sekali memori di hotel ini. Dan banyak keluarga kita juga yang sudah nggak ada dan kita mengenang semuanya di sini. Hidup Hotel Hadana. Nah, apa aja nih Mbak yang terjadi waktu itu di sini? Masya Allah, banyak kejadian lucu di sini. Terutama Anti. Anti itu mungkin sekitar umur 5 tahunan lah, belum Ya, lah. lagi playgroup, masih Lagi playgroup. playgroup. Nah, ini suami saya, orang baru. Nah, di Anti itu lucu sekali. Kita jalan-jalan ke keliling kota Solo. Tiba-tiba sendalnya dia jatuh dan kita harus mencari sendal itu keliling kota Solo dengan Delman naik waktu itu ya? delman. Dan ibu saya saat itu kebelet pipis dan setiap kerja gajul kan aduh, Masya Allah. Dan akhirnya sendal itu ketemu loh. Masya Allah, Masya Allah. Nasi liwet kenapa Mbak? Dan nasi liwet, Masya Allah, itu juga lucu. Semua sudah makan dan pas kita bayar ternyata uangnya kurang menurut penjual. Padahal kita sudah bayar sesuai dengan yang dia hitung. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum, dadah. Nah ini guys, kita mau lihat bus. Asih. Nih guys, kita mau Mas antar Barya di mobil. Oh, itu di sana di depan. Terus Ato, Mbak Ica, oke. Angki, Udah. Nanti udah. Satu banyak lengkap. Tita lengkap. Mbak Tantin ada. Oke semua, berarti kita udah lengkap. Kita bisa jalan. Perjalanan pertama kita menuju ke Colomadu. Wih, Pramugarinya taruh kakinya bawah yang aja. bener. Wih. Nah. Oke. Wait, cocok dari pramugari. Kita ke Colomadu. Colomadu ini adalah pabrik gula di zaman Belanda yang sekarang difungsikan menjadi museum dan gedung convention. Jadi nanti kita di sana bisa melihat mesin-mesin produksi gula di zaman dulu. Kemudian kita juga bisa lihat metodologi pengangkutan tebu dari kebun-kebun ke pabrik. Ya. Karena cuacanya saya lihat udah mulai mendung, rasanya kita harus mulai antisipasi untuk siapkan payung atau jaket. Jadi yang punya payung atau jaket tolong udah dikeluarin aja supaya nanti kita nggak riuh waktu turun dari bis.
Itu aja mungkin ya. Perjalanan kurang lebih sekitar berapa Pak? 30 menit kali ya Pak ya? Kira-kira 30 menit. Oke, selamat beristirahat lagi. Thank you. Sotarjo ya? Sotarjo bukan? Bukan, Sotarjo bukan. Belum ya? Belum. Kaget. Aman ya. PPO apa tuh? Ini salah satu keunikan di Kota Solo. Kota Solo masih punya kereta yang jalan di tengah kota. Nah itu lihat, sebelah kanan itu lihat. Jadi di sebelah kanan ya, itu ada kereta yang akan jalan. Relnya ada di sebelah kanan kita. Nah, itu saya kurang tahu. Tuh kan bener cuma Dewi pakai PPO langsung. Oh. Nah itu keretanya itu, tuh keretanya tuh. Oh. Kita berhenti dulu ya di situ di rel. Balik lagi. Nah guys. Oh ini ada tempat buat ini juga ya, pernikahan ya. Guys, baru nyampe di pabrik, ex pabrik gula. Sekarang jadi tempat wisata. Selamat siang. Ini kita mampir dulu ke Kolo. Pabrik gula yang sangat legend, tapi udah nggak berfungsi ya. Ntar kita sama-sama ke dalam, yuk kita ke dalam. Nah guys, sudah panas. Kita mau foto dulu di sini. Nih mau foto dulu. Ya udah. Ayo. Foto dulu. Oke, kamera, lihat kamera semua nanti. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Pabrik gula Colomadu. Yes. Pabrik gula Colomadu. Yes. Oh, ini ada tuh. Mana? Pabrik gula Colomadu. Gue endorse emang ya? Udah nih, udah. Bebas. Oh. Nih, guys. Nih, Ade. Ayo. Nah, itu ada Morris. Oh iya nih. Oh, tahun berapa punya nih Mas? Tahun berapa mobilnya? Tahun 48 itu, Pak. 48. Iya, betul. 48. Yang kiri ini? Oh, kalau yang ini power. Oh. Morris. Asli. Emang ada yang masuk? Maksudnya yang masih buatan Inggris. Iya. Gitu. Oh, Inggris. Ya. Nah, ini pemilik mobil ini ya. Oh yes. Iya. Iya, Pemilik benar. pertama. Pemilik Pemilik pertama. pertama. Kenapa mau beli, Mas? Oh, namanya Ano bukan? Bukan namanya Ano. Namanya aneh. Ya. Guys, pagi. Nah, ini guys. Jadi situasi pabrik gula. Oh, itu ada. Rutenya kemana nih? Jalan rutenya. Sini banyak mobil ini juga ya, banyak mobil apa? Mobil antik.
Oh, ini jadi stasiun Gilingan. Apa tuh stasiun Gilingan? Oh, ini ada kakaknya. Kumpul-kumpul ada penjelasan. Ya, bisa berkumpul dulu di sebelah sini semuanya. Ya, sebelumnya selamat pagi, selamat datang di Decalamadu. Perkenalkan, nama saya Nurin yang akan menemani semuanya untuk tur di Decalamadu ini. Ini mau dipanggil kakak-kakak atau apa? Namanya? Kakak-kakak aja. Oke, kita bisa langsung mulai untuk turnya. Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi pabrik gula Decalamadu ini dibangun di Desa Malangjiwan, Kabupaten Karanganyar, di atas tanah seluas 6,4 hektar oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV. Nah, pembangunannya ini menghabiskan biaya sejumlah 400.000 gulden atau florin yang dipinjam dari seorang pengusaha asal Semarang yang bernama Bibio Cuan. Gitu. Nah, untuk arsiteknya ini berkebangsaan Belanda bernama Erkam. Nama Calomadu sendiri memiliki arti nama. Colo yang berarti gunung dan madu yang tetap berarti madu. Yang memiliki pengharapan hasil kedepannya, hasil panen ini dapat setinggi gunung dan semalis madu. Gitu. Ya. Kemudian di belakang kakak-kakak ini ada stasiun Gilingan. Stasiun Gilingan ini digunakan untuk proses pemerahan tebu. Jadi tebu dan air itu dimasukkan ke dalam mesin yang paling tinggi di sebelah sana, di ujung. Nah, kemudian digiling selama 4 kali proses penggilingan. Untuk hasilnya yaitu air nira mentah dan ampas tebu. Nah, ampas tebunya itu biasanya digunakan sebagai pakan ternak warga. Gitu. Kita bisa sambil jalan semuanya? Yuk. Nah, untuk 3 lubang di bawah itu fungsinya untuk masuknya teknisi memperbaiki mesin dari bagian bawah. Ya, kita sambil jalan. Nah, gimana? Nah, kemudian di bawah kakak-kakak ini ada 2 garis hitam. Ini adalah jalur kereta lori. Iya, jalur kereta pengangkut tebu. Nah, jadi kereta pengangkut tebu itu membawa tebu dari luar, kemudian dibawa ke stasiun Gilingan. Gitu. Gimana? Itu kurang tahu, Ibu. Nah, kalau boleh tahu ini kakak-kakak dari mana? Jakarta. Dari Jakarta. Mobil apa sejarahnya, Mbak? Kalau untuk mobilnya tidak ada hubungannya dengan sejarahnya, hanya untuk spot foto saja, kakak-kakak. Kalau mau foto di mobilnya juga boleh. Nah, untuk turnya kita lanjut dari sebelah sini ya semuanya. Untuk mesinnya masih asli, hanya dicat ulang saja. Dan posisinya juga masih asli. Iya, masih asli, tidak dipindah-pindah. Iya, memang segitu. Nah, kita lanjut di sebelah sini. Pakai power apa? Listrik atau? Untuk tenaganya menggunakan uap boiler. Iya. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini ada beberapa potret yang diambil dari gudang arsip Jakarta. Satu, Pak. Iya, siap. Oh, ini dari Museum Arsip yang di Gajah Mada ya? Ya, Museum Arsip Gajah Mada ya. Nah, kita boleh penjelasannya dari sebelah sini. Foto yang di atas ini adalah foto dari pabrik gula Calomadu di tahun 1867 yang masih tergambar adanya sistem tanam paksa. Apa itu? Tanam paksa? Iya, tanam paksa, Bapak. Ya, kemudian di bawahnya ada foto dari stasiun Gilingan di tahun 1929 yang terdapat perbedaannya dengan stasiun Gilingan yang sekarang. Ada yang tahu? Nih, ada Nah, betul, pipanya. Untuk pipanya ini telah hilang dicuri pada saat krisis moneter di tahun 1998. Oh, di kilo ya? Ya. Kita lanjut di sebelah sini. Foto kedua ini adalah foto pada saat proses renovasi stasiun penguapan yang terjadi kurang lebih selama 7 tahun. Dari tahun 1922 sampai tahun 1929. Gitu. Kemudian lanjut di sebelah sini. Foto di atas ini adalah foto dari jalur lori tebu. Seperti ini di tahun 1929 yang masih ada hubungannya dengan jalur lori di bawah ini. Itu yang sampai Slamet Riyadi itu enggak? Bukan. Kejauhan apa? Iya. Kejauhan ya? Iya. Ini di bawah ini ada foto dari stasiun puteran di tahun 1929. Nah, fungsi stasiun puteran ini adalah untuk memutar gula kristal agar menjadi gula yang lebih halus. Begitu. Nah, kemudian lanjut di sebelah sini. Nah, foto di atas ini adalah foto tampak depan dari pabrik gula Calomadu di tahun 1997, masa gilingan terakhir. Iya, terakhir sebelum tutup permanen. Iya. Sebelum Krismon udah tutup ya?
Iya, betul. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah foto dari gudang pengepakan di tahun 1929 yang digunakan untuk mengemas gula yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Begitu. Kita lanjut ke sebelah sana. Tahun berapa itu? Ini di tahun 1929, Bapak. 1929. Belum lahir. Belum lahir. Nah, kita lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa foto before after dari beberapa ruangan yang ada di pabrik gula Colomadu. Kita mulai dari sebelah sini. Nah, ini adalah foto dari gudang pengepakan di tahun 2016 yang sekarang telah dijadikan Sarkara Hall. Nah, Sarkara Hall ini biasanya digunakan untuk beberapa event atau acara seperti wedding, pengajian, wisuda, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian lanjut di sebelah sini. Di atas sini ada foto dari stasiun Puteran di tahun 2016 yang sekarang telah menjadi Colomadu Hall. Nah, ini juga biasanya digunakan sebagai untuk acara atau event. Iya, seperti konser, wisuda, pengajian, dan masih banyak lagi. Untuk Colomadu Hall-nya ada di belakang sana, Kakak. Iya, nah untuk kapasitasnya ini bisa memuat kurang lebih 2.500 orang. Iya. Nah, kita lanjut di sebelah sini. Ini ada foto dari stasiun penguapan. Nah, dulunya itu sempat ada UMKM-nya, tapi berhenti semenjak adanya COVID-19. Untuk menguapinnya itu pakai tekanan yang tinggi, Bu, suhu yang tinggi. Ya. Nah, kemudian lanjut di sebelah sini. Ini ada foto dari stasiun Gilingan di tahun 2016 yang telah menjadi stasiun Gilingan yang bisa kita lihat sekarang. Iya, di sini. Gitu. Kita lanjut ke sebelah sana. Berarti yang asli itu ini ya, besi-besi ini ya? Iya, untuk rangkanya ini masih asli, Kak. Tapi kalau atap pasti udah diganti kan? Iya, sudah diganti untuk atapnya dan lantainya juga diganti. Oh, lantainya juga diganti? Iya, betul. Ini disewakan kepada Belanda. Zaman itu dia udah tebu ini. Iya, jadi betul. Jadi dulu itu perkebunan tebu. Tapi yang megang Belanda. Itu milik Belanda. 1961 dibikin pabrik ini. Betul. Iya, ini adalah wajah pertama dari pabrik gula Colomadu. Jadi masih kecil, belum sebesar ini. Gitu. Nah, ini adalah mesin giling pertamanya. Bukan, jadi sudah diganti. Oh, udah diganti. Iya, kan ini masih kecil, Pak, gitu. Iya, ini masih segini, masih belum sebesar tadi. Nah, kemudian hasil dari keuntungannya mulai digunakan Mangkunegaran untuk memperbesar bangunan pabrik gulanya. Sedang apa kita? Sorry. Wah. Lagi di mana kita? Colomadu. Piknik. Nah guys, kita sudah sampai di Ambarawa nih. Ini Wanita, kita sedang di mana ini? Ambarawa. Kita Ambarawa. mau naik kereta api. Kita mau kereta api. Nah, ini tiket counternya di sini. Nah, ini gerimis lagi guys, tuh guys. Agak becek nih. Kita mau naik kereta. Ini kereta api. Kereta tut. Masinis? Ini masinis ya? Siap. Siap. Kemal kalau yang ini Guys. Ini kita ya. Nah, sudah masuk. Nah. Pakai itu aja. Tuh pada mendingan di tuh bisa. Nah, ini kita sudah di stasiun Ambarawa, stasiun Willem 1.
Kereta api ya? Mau naik kereta api ya? Mau naik kereta api. Kayaknya mau naik kereta api ya? Iya, oke, mau naik kereta api. Mau ke Bandung? Yes. Wow, terowongan Wilhelm. Namanya nama-nama ratu Belanda semua nih. Berarti ada terowongan Tom Hai dong? Tom Hai ya? Kereta api yang masih uap. Ini masih pakai uap, pakai kayu. Nggak kayak ke Bulak kan? Ini nih ini para 01. Oh ya, ini nih grup 01. 01. Bunda dulu. 01. Ini 01, ini 01. Terus 01. Ini 01 semua. Ayo. Gimana ini? Ayo. Sini. Bisa. Hah? Oh, bisa. Oh, sini. Ini. Turun lagi. Hah, nggak bisa. Ini nanti lewat situ. Lewat tanah. Off-road. Sedikit off-road. Ini CC 50 koleksi terbaru. Stadswagen. Nah, dari mana? Jerman. Paras, belikan. 132. Oke. Kalau deket kelihatan jerawat nih dari kereta. Ini nih. Iya. Ini nanti naiknya dari sana. Ini guys, situasi stasiun William, stasiun pertama di Ambarawa atau di Indonesia kali ya. Nah ini guys, kita masih menunggu kereta yang mau jalan jam 3 ya. Masih setengah jam lagi. Kita ngeliat dalam nggak? Sana, ini mau lihat ini nggak? Ini ada toko ini souvenir. Halo. Nah ini guys, mau beli souvenir, tumbler, kaos, sendal, mug, ada macam-macam nih. Keren yang cari sendal jepit. Nah ini tumblernya juga bagus bagus. Jadi di sini ada miniatur kereta juga, bisa beli. Lagi mau beli souvenir. Mas mau oke, beli gak kereta? Beli kereta gak? Aduh, berhubung saya ada yang 2 tak. Saya otomotif ya. Otomotif. Kereta jadi. Ya. Buat di rumah pajang-pajangan. Yes. Oh. Ada Vespa tuh. Vespa. Ya. Kita masih nunggu jam 3 ya, masih lama. Ini kondisi hujan jadi kita nggak bisa muter-muter nih. Ada Sakoji. Ada Sakoji, rapper. Ya. Rapper, nge-rap dulu dong. Nge-rap. Sakoji. Nge-rap dulu. Oh, nggak bisa.
Ini guys, kereta sudah mau berangkat. Tanya, ya Mas berapa jam bolak-balik? 1 jam Pak. 1 jam. Oh, arah sana, arah sini? Arah sana Pak. Oh, ke sana. Ya, nanti Oke, PP. siap. Silakan. Nah, ayo naik. Nah ini guys, kita sudah mau berangkat. Kurang lebih 1 jam. Tujuan mana? Tiketnya di mana? Tiketnya? Wah, nggak ada tiket. Nggak ada tiket ternyata. Oh. Nih. Makanya umroh tuh pakai seragam. Oh, benar-benar. Aduh, apa itu? Jadi pas umroh seragamnya kayak apa? Nah, ini. Jadi seragamnya dia tentuin, Sal. Tentuin dulu Mas Gina. Ini langsung Wah. Oh iya. Nih guys. Tadi, di belakang ada yang ini. Itu yang khusus loh keretanya. Kelas khusus. Di depan Enggak, tadi pas kita ngambil ini Mbak Linda kan sudah di situ ya? Oh, tujuan mana ini? Tujuan mana? Parahyangan ini? Parahyangan. Bandung langsung. Lewat Cemluit. Kosong. Disuruh diserahkan suaminya tadi. Nah guys, nih jaga kereta sudah menunjukkan sinyal warna kuning. Jajan di sana. Oke. Banyak es. Kaget guys. Ini jam 3 pas, tidak telat. Kita mau jalan-jalan keliling Ambarawa. Aneh. Happy? Happy? Masuk terowongan nanti. Masuk terowongan. Wah nih terusan Ambarawanya guys. Ambarawa. Baru ya naik kereta api ya. Udah lihat orangnya ya? Kan kota ya? Seru. Ya masa pulang. Nah nih guys, kita udah nyampe. Nanti ini banyak jualan. Kita berturun. Ayo ya.
sini ada bubur sumsum. Ada bubur sumsum. Nah, nih guys. Ini di stasiun Tungtang. Nah, ini guys, kita udah nyampe di stasiun Tungtang. Kita mau beli jajanan pasar. Oh, ini ada bubur sumsum. Nah, ini. Wah, enak guys, kata guys. Enak? Bubur sumsum. Ini ada pertunjukan juga ini. Guys, itu dulu guys, kita mau menikmati jajanan makanan jajanan, kita mau jajan juga nih. Ini potong nih. Kita mau ngeliat ini guys, lokomotifnya di depan. Banyak masih ada. Nah, ini lokomotifnya. Ini kebetulan lokomotifnya yang genset ini. Jadi ada yang lokomotif yang uap ya, tapi ini yang genset nih kebetulan. Nah, ini Pak masinisnya lagi istirahat. Ini nomor keretanya D30124 kayak gini. D30124. Nah, nih tenaga diesel. Kita nggak dapat kereta yang uap. Ini kereta terakhir soalnya. Ini lagi jajan makanan. Ada pisang goreng, ada pisang rebus. Oke guys, begitu dulu. Kita mau naik lagi ke kereta. Nah, ini guys, kita mau lihat kereta makan. Di sini ada ini, seperti ini dalamnya. Udah sempit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kayaknya mungkin nih buat ini ya, buat pejabat atau pegawai kereta. Nah, ini yang punya kereta ini. Oh, saya. 1, 2, 3. Yang punya kereta. 1, 2, 3. Yuk. Itu aja guys, kita mau
balik ke kereta kita. Ini guys, kita mau foto di sini dulu. Foto di tulisan Ambarawa. Ini di sini. Oh, ada juga. Oh. Oh ya. Sini dulu boleh. Udah sini dulu nggak apa-apa. Itu masih ada orang. Yuk. Baris, baris, baris. Mas Oki, baris dulu sini. Baris dulu, baris.